Oke, baik ya. Terima kasih rekan-rekan media udah menunggu lama ya. Berdasarkan informasi yang sebelumnya kami terima kan, Bapak V ya berencana untuk memenuhi surat panggilan kita tentang hari ini. Kami meminta untuk klarifikasi atas pelaporan yang dilakukan oleh Ibu IR yang sebelumnya. Tadinya kita menyambut baik ya, ditanggapi dengan cepat oleh Bapak IR, namun mungkin karena satu dan lain hal hari ini Bapak IR membatalkan. Bapak V ya, Bapak V membatalkan pertemuan hari ini dan ditunda untuk sementara sampai minggu depan. Alasannya sendiri apa Pak? Yang disampaikan? Belum disebutkan alasannya, tapi untuk kesiapannya beliau kemungkinan ditunda sampai ke minggu depan. Tentu kita Komnas Anak juga menghormati ya, kalau memang untuk sementara waktu belum bisa hadir memenuhi agenda kita hari ini untuk klarifikasi. Tapi tentunya kami berharap Komnas Anak kalau ada perubahan untuk bisa lebih cepat, kami pastinya akan mengapresiasi ya. Karena kan jangan sampai ini berlarut ya. Tentunya nanti anak yang bisa mendapat efeknya nanti untuk mentalnya. Pak, memang masalahnya seberapa besar Pak sampai langsung ditanggapi? Kalau nggak salah kan Inara baru buat aduan minggu lalu ya kalau nggak salah. Seperti apa Pak? Ya, setiap laporan di kita sebetulnya ketika ada masyarakat yang mengadu ke kita ya besoknya kita langsung buat surat panggilan untuk klarifikasi, tergantung kesiapan dari terlapor untuk memenuhi panggilan kita. Ya kami tadinya ya mengapresiasi ya begitu cepat ditanggapi, tapi kemudian ya hari ini ada penundaan ya tentu kami juga menghormati. Dasar pokok permasalahannya apa sih Pak yang jadi aduan dari Inara ya? Dari seperti yang kita sampaikan kemarin kan, bahwa ada laporan dari ibu yang mempunyai hak asuh anak bahwa anaknya dibawa paksa tanpa persetujuan dari yang memiliki hak untuk mengasuh anak, dan ya dia ditutup aksesnya ya, seorang ibu ditutup akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tentu ini kan tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak juga ya, bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang baik dari ayah atau dari ibu. Nah, itu mungkin yang masyarakat perlu ketahui. Walaupun misalnya nanti ketika misalnya ada kemungkinan untuk aliran hak asuh anak ke Bapak V misalnya, Bapak V juga tidak boleh menutup akses untuk ketemu dengan anaknya, ketemu dengan ibunya. Begitu sebaliknya sebetulnya. Jadi ketika kami kemarin tanyakan kepada Ibu IR, selama ini bagaimana dengan ketika anak berada di sisi dia, apakah Bapak V juga diberikan akses untuk ketemu? Dia jawab, kita berikan akses penuh, bahkan sampai menginap di rumahnya. Kalau mereka menginap di rumahnya, saya keluar untuk mempersilakan mereka, bapak dan anak, saling bercengkrama, ya, berbagi kasih sayang dan sebagainya. Saya kira itu. Pak, kami salah satu praktek sudah bilang sebenarnya untuk Bapak V anak di tangan Bapak V sebenarnya nggak apa-apa terlepas dari putusan pengadilan. Oh iya, saya kan juga seorang bapak ya. Kalau niat baik itu tentu kita tangkap adalah sebagai niat baik menurut kami ketika melihat Bapak V beranggapan menyelamatkan anak dari kemungkinan pengaruh-pengaruh buruk dan sebagainya. Saya juga mungkin akan melakukan hal sama, tapi niat baik ini kan bisa juga belum tentu ya akan bisa jadi mengakibatkan ada konsekuensi hukum di situ ya. Contoh misalnya untuk akses komunikasi itu kan tidak boleh seperti itu. Bahwa niatnya baik tapi tentu harus didukung juga untuk prosesnya. Misalnya kalau melihat ada potensi anak untuk
terganggu psikisnya ketika berada di rumah itu, dia akan menjadi baik kalau dia misalnya mengajukan hak perwakilan anak misalnya ke pengadilan, dan itu ada ruang untuk itu, dan kita juga menganjurkan untuk itu sebetulnya ya, kalau memang dianggap seorang ibu atau seorang ayah seperti tidak layak atau mempunyai catatan khusus ya untuk proses tumbuh kembang anak gitu. Konteks ditutup-tutupinya sama Firgun itu seperti apa sih Pak? Maksudnya apakah anak-anak ini memang punya HP terus nggak boleh komunikasi, harus ngeblok Inara atau seperti apa Iya, Pak? jadi kesulitan untuk berkomunikasi misalnya untuk menggunakan handphonenya kan tidak, anak-anak itu kan memang baik ya dibatasi menggunakan handphone. Menurut informasi yang kami terima 1 atau 2 jam sehari, kami juga mendukung itu ya, anak-anak hari ini memang dibatasi waktu bermain dengan gadgetnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.